Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Nah, ini dia rekomendasi atau referensi saham yang bagus untuk di trading besok atau untuk beberapa hari ke depan, bukan berarti besok langsung naik ya. Nah, saya sebelumnya di Telegram dan di TikTok itu mereferensikan untuk membeli ASRI. Kenapa ASRI? Di sini saya bakal jelasin dan cara saya menganalisa ASRI. Oke, jadi seperti ini guys. Kenapa saya jual TGRA tadi? Walaupun cuannya baru dikit ya, baru 8 poin cuannya, tapi udah saya jual. Nanti juga bakal saya kasih tahu kenapa lebih memilih ASRI dibanding TGRA nih. Cara analisanya seperti ini guys. Tadi saya lihat kenaikan ASRI sebelumnya. Sebenarnya kemarin saya udah lihat simbol doji di sini guys. Nah, itu berpotensi simbol doji itu membuat kenaikan harga ya. Dan ternyata yang saya kaget sebenarnya tadi tuh ASRI itu saya prediksi cuma naik sampai ini nih. Sekitar candle ini nih, candle merah inilah segini. Sekitar 255, ternyata si ASRI bisa sampai 260 lebih. Nah, dari situ saya coba langsung lihat ke volume penjualan. Nah, saya lihat di sini si volume penjualan asli itu di 30 menit pertama udah ada setengahnya dari volume yang kemarin guys. Nah, ini volume yang kemarin, yang candle ini ya. Nah, dia udah ada setengahnya padahal baru penjualan melewati 30 menit pertama, yaitu pertanda bagus. Dengan diperkuatnya dengan simbol doji di sini. Nah, karena itu saya langsung aja buy ASRI, karena sebenarnya saya prediksinya bukan hari ini ASRI itu sebenarnya. Karena timbul hari ini, jadi saya curiga nih si ASRI bakal naik sekarang. Ternyata tidak guys. Emang ini kesalahan saya sih, bukan kesalahan. Apa ya namanya? Sebenarnya saya tuh udah yakin si ASRI nggak naik sekarang. Cuman terkadang kita dalam trader itu terlalu mengandalkan emosi gitu, terlalu takut ketinggalan kereta, padahal aman-aman aja, keretanya turun lagi nih. Buktinya si ASRI tadi baru sampai 266 terus turun lagi. Saya terlalu rusuh tadi beli di 262, tapi nggak apa-apa, beda-beda dikit karena yakin bakal naik lagi. Nah, cara analisanya seperti ini guys. Ini penutupan di 260 ya. Ini sebenarnya simpel sih cara analisa yang saya gunakan. Besar dulu, ini swing paling atas, ini swing tengah, ini swing bawah ya. Kita ambil swing tengah guys untuk menentukan kapan si ASRI akan melakukan kenaikan. Kita ambil swing paling atas ke swing tengah, kita tarik. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian lihat, si volume kenaikan ASRI hari ini melebihi swing yang saya tarik guys. Itu menandakan bahwa sebentar lagi si ASRI ini akan melakukan kenaikan. Kalau si ASRI udah ada di atas ini, selama dia masih bergerak di atas garis yang saya tentukan ini, itu aman-aman aja. Walaupun mungkin besok bisa aja dia turun lagi dulu ke level sini, tapi selama dia tidak melewati garis yang saya tentukan, itu masih bakal aman, masih bakal naik kembali ya. Jadi buat besok kalau misalkan candle merah, tenang, tahan dulu guys. Selama dia masih bergerak di atas garis ini bakal aman banget. Nah, prediksi bang, kapan ASRI itu akan melakukan kenaikan? Prediksinya kemungkinan besok atau 2 hari lagi ya. Kenapa besok atau 2 hari lagi? Kita lihat sini. Kita pakai cara lama yang sudah saya ajarkan kemarin-kemarin guys. Nih, kita pakai target price. Dead range. Oh, bukan, pakai ini dulu. Rectangle, kita pakai rectangle dari titik penurunan sampai ke titik kenaikan ya. Sampai ke titik kenaikan, geser sini. Bisa kalian lihat dari geseran sini. Nah, setelah titik ini habis garisnya, si ASRI akan mulai melakukan kenaikan guys. Percaya nggak percaya ya. Nah, kalau kita geser sini, itu waktunya itu si ASRI kalau mau ngabisin si garis bar ini butuh waktu 1-2 hari lagi. Kemungkinan tercepatnya besok atau kemungkinan
terlambatnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, berarti Kamis, Jumat atau Senin si Asri udah bisa mulai arak guys. Nih ini pertanda 1 candle, 2 candle, 2 candle di ujung, 3 candle penghabisan. Nah kemungkinan berarti sekitar 2 candle lagi, karena besok Kamis, Jumat, Senin. Sekitar Kamis, Jumat, Senin si Asri itu bakal melakukan kenaikan arah. Jadi kalau misalkan ada merah-merah wajar, karena nggak selamanya candlenya bakal hijau terus. Walaupun saya bilang Asri bakal naik, jadi jangan panik. Kadang saya suka kesel gitu kalau ada orang yang bilang, bang hari ini merah turun. Tenang, proses. Yang namanya market pasti ada turun naik guys. Jangan panik selama trennya masih uptrend ya. Nah kalau kalian nggak percaya teknik yang saya gunakan itu ampuh, kita coba tarik swing yang ada di pinggirnya ya. Kita coba tarik lagi swingnya. Lihat, swing atas, swing tengah, kan ini yang paling atas nih yang merah ini. Nah kalian tarik dari situ, itu swing tengah paling atas. Nah kalian lihat ini candle hijaunya sudah melebihi garis, dan tentunya beberapa hari kemudian, itu sekitar 2 hari lagi, karena 2 candle dari situ ya. Nih ini merah, jadi tenang aja kalau ada merah. Ini merah ya, ini merah, dan kemudian besoknya hijau naik tinggi. Contoh sekali lagi, nih kita lihat. Jadi si garis itu harus melewati ya, garis kenaikan hijau ya, harus melewati. Nah karena ini tengah-tengahnya yang ini merah ya, kita tetap tarik lurus swing atas. Nah kita lihat di sini, si bar hijaunya dia tidak mampu melewati garis resisten yang saya tentukan, dan tentunya keesokan harinya dia menurun tajam guys. Tandanya dia belum kuat untuk naik, jadi dia buat support baru dulu di sana. Nih langsung turun kan. Masih nggak percaya itu teknik yang saya gunakan? Oke, kita tarik jauh, kita tarik jauh ya. Nah kita coba salah dong. Kita coba tarik dari sini nih, dari sini ya, bukan itu, bukan ininya, titik tertingginya. Nah ini titik tertingginya guys. Oke, tertingginya kita tarik tengah, kita tarik tengah sini. Nih di sini sudah mulai terlihat garis hijau. Nih, ini dia langsung. Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Nah, apaan kepijit? Oke, terus bang, cara menentukan target price-nya gimana? Aduh, saya sebenarnya ini takut kalian nggak paham apa yang saya jelasin. Jadi kalau kalian ada yang nggak paham saya ngomong apa, kalian komen ya. Ngomongnya ini masih berantakan gitu, masih sulit menjelaskannya guys. Soalnya saya tidak biasa menjelaskan, jadi gimana ya, apa yang saya pakai ini tidak berguru sama siapa-siapa, saya cuman otodidak aja gitu, tapi berhasil. Cara penelitiannya ini berhasil guys. Buat yang percaya silakan, yang enggak silakan. Nih untuk menentukan titik kenaikannya, kita ambil dari sini, swing atas ke bawah. Nah ini dia yang akan menentukan kenaikannya guys. Jadi si Asri bisa naik ke 264 sama 291. Coba kita rubah Fibonacci-nya. Sini saya biasa membuat 4 referensi harga ya. 4 referensi harga yang bisa saya ambil, tapi saya lebih suka ngambil referensi kemungkinan yang ini guys. Saya cenderung menargetkan si Asri ini menyentuh 272 ya. 272, dan titik kenaikan keduanya yaitu di 304. Kenapa di situ bang? Nih kita lihat, si Asri di sini pernah arah paling kecil segini guys, paling kecil arah sebelumnya. Kita tarik trend line,
kita pindahkan. Semisal si Asri naik dari harga yang sekarang dari 260, kalau dia arah kemungkinan dia akan menyentuh titik-titik ini guys. Nih kita gambar, kemungkinan si Asri bakal ke titik itu 281 ya. Satu lagi, si Asri pernah mencapai titik tertingginya arahnya segini nih. Biasanya untuk menentukan harga saya tidak hanya menggunakan Fibonacci ya, tapi menggunakan histori arah yang sebelumnya. Dia pernah arah sebesar ini. Nah ini target price yang kedua. Semisal si Asri pembukaan di 260 dan di hari itu pun langsung arah, kemungkinan naiknya segini nih. Buat kalian yang bingung, bang target price-nya gimana sih cara abang buatnya? Nah 319 itu mungkin 319 cuman high-nya aja ya, cuman ini nih garis kayak gini naik turun lagi, karena kayaknya kalau 319 itu agak sulit. Setelah itu kita konfirmasi pakai Fibonacci. Nah Fibonacci dari sini tarik ke low. Nah ini dia resisten yang harus ditembus Asri. Kemungkinan kalau dia tembus resisten 273, target poin pertamanya kalian bisa buy di 281 atau di 272 juga nggak apa-apa ya, di 272. Target price kedua si Asri bakal menyentuh resisten 304, itu dari histori arahnya setinggi ini. Kemungkinan kalau Asri terbangnya tinggi banget berarti dia bakal menyentuh 304 target price kedua. Atau mungkin kalian bisa jual di atas resistennya itu di 319 kalau emang arahnya solid membentuk marubozu ya. Atau kalau mungkin si Asri ke 319 terus dia turun-turun lagi, kalian langsung cut aja di 304 ya. Itu titik resistennya, karena kalau misalkan kalian hold di bawah 304 ada kemungkinan buat support dulu di 272, jadi dia bakal turun lagi dulu. Jadi silahkan tentukan sendiri, ini hanya referensi ya. Untuk cut loss-nya saya tidak menentukan cut loss untuk kalian, cut loss tentukan sendiri karena saya jarang cut loss juga, jadi nggak tahu kalau ditanya cut loss-nya berapa persen, nggak tahu. Nah terus yang kedua, oke kita pindah ke pilihan saham yang kedua ya. Hari ini mungkin saya kasih dua dulu aja sebagai referensi ya. Oke, target referensi yang kedua saya putuskan untuk memilih Pesab ya. Pesab kita coba tarik seperti Asri tadi, dari garis atas ini ke tengah. Nah bisa kalian lihat si candle hijaunya sudah melewati garis yang saya tentukan. Jadi ada kemungkinan besok atau beberapa hari lagi dia akan melakukan kenaikan. Kenaikannya sampai mana kita coba tarik pakai Fibonacci. Fibonacci ini penting untuk menentukan kenaikan dan penurunan. Kalau paling bawah. Nah, bisa kalian lihat di sini kenaikannya dia bisa sampai 237, 244, 252 ya. Kalau ke 275 kayaknya masih agak jauh, kejauhan. Jadi kalian bisa TP di 237, di 244 atau 252. Itu kalian sendiri yang tentukan untuk cut loss bebas. Nah, di sini saya coba buat konfirmasi menggunakan EMA ya. Karena ini masih belum uptrend, tapi Pesab ini menuju uptrend ya. Jadi saya di sini memilih untuk menggunakan EMA, guys. Oke, kita gunakan EMA cross. EMA crossnya 2134. Nah, EMA crossnya sudah ada di bawah candle-candle. Kalau misalkan EMA crossnya ada di bawah candle-candle, ini menunjukkan akan adanya uptrend atau adanya tren baru. Karena di sini si Pesab ini sebenarnya uptrendnya masih belum terbentuk, masih kurang bagus ya. Nih. Nah, kenapa saya menentukan ini juga? Kita coba tarik dari swing paling atas. Kenapa saya yakin dia bakal naik? Ini swing paling atas, kita tarik ke bawah. Oke, sini. Nih. Ini penentuannya. Swing paling atas kena swing ke kedua, tarik ke bawah. Nah, di sini si Pesab udah mulai uptrend ya.
dia sudah melewati garis yang saya tarik dan melakukan kenaikan terus. Dan kalau kita lihat di sini, nah terkadang kalian harus lihat dari posisi seperti ini juga guys, bukan cuman dilihat dari apa ya, dari candle aja. Ini menentukan kalau harga itu akan melakukan kenaikan. Jadi ketika dia sudah berkonsolidasi seperti ini, kalian harus ingat polanya ya setiap analisa nih. Saya sudah hafal betul ketika sebuah saham membentuk pola seperti ini, itu akan adanya kenaikan yang akan melewati titik sebelumnya guys. Nih, ketika seperti ini, itu kenaikannya bakal melewati titik sebelumnya. Titik sebelumnya yang mana bang? Titik sebelumnya yang ini nih. Nah, saya yakin dia bakal melewati titik itu guys. Titik 234 tembus, dia bakal naik lebih tinggi lagi dari itu. Nah, kalau titik 234 tembus, kita konfirmasi lagi pakai Fibonacci ya. Tarik, close. Woi, susah kali. Nah, kalau titik 234 tembus tuh, Fibonacci aja menunjukkan titik 233. Padahal saya tadi cuma pakai cara seperti itu, berarti tepat kan? Kalau dia melewati titik 234, berarti dia akan melakukan kelanjutan kenaikan ke 241. Itu titik TP kalian untuk sesi pertama, atau titik TP ke-1 dan TP kedua ada di 252. Kemungkinan akan sampai ke situ. Kalian hold aja dulu beberapa hari, lalu kalian TP. Silakan TP-nya tentukan sendiri. Nah, kalau kita konfirmasi dengan stokastik, biasanya saya konfirmasi dengan stokastik. Kita kasih tahu cara baca stokastik ya. Nih, dari stokastiknya ini bagus guys. Saya jarang sih lihat MACD ya, karena menurut saya itu kurang akurat. Menurut saya yang akurat itu stokastik dibandingkan MACD. Nih, stokastiknya di sini menunjukkan arah kenaikan ke atas. Ini tandanya akan adanya uptrend naik ya. Nah, stokastik kedua, stokastik RSI namanya guys. Ketika stokastik RSI sudah selaras dengan stokastik, itu tandanya akan ada kenaikan guys, terkonfirmasi nih. Karena biasanya tidak semua saham itu stokastik RSI-nya sama dengan stokastik. Jadi kadang beda. Terkadang stokastik RSI-nya menunjuk ke atas, tapi stokastik biasanya itu menunjuk ke bawah. Nah, itu dilema. Karena ini sudah menunjukkan ke atas dua-duanya. Ini nih. Ini menandakan terkonfirmasi akan adanya kenaikan. Merah-merah dikit mah nggak apa-apa, tapi kita bakal sampai ke titik yang tadi saya sebut ya. Nah, saya biasa lihat dari volume juga. Si volume yang sekarang mengalahkan volume kemarin yang sebelumnya, dan mengalahkan volume 2 hari yang lalu nih. Ini volume 1 yang hari ini, kemarin, dan ini kemarinnya lagi. Jadi volume sekarang itu udah bagus banget, melebihi kedua-duanya. Kemungkinan besok akan ada kenaikan kembali guys. Oke, mungkin baru segitu aja yang saya kasih tahu ke kalian. Gimana cara saya analisa, sebenarnya belum semuanya sih, karena kalau saya kasih tahu semuanya mungkin ini bakal habis 1-2 jam. Kayaknya saya harus live buat ngasih tahu kalian semua gimana caranya ya. Oke, lain kali kita live aja biar kita kupas tuntas cara saya analisa. Yang jelas rekomendasi buat besok atau buat kalian hold beberapa hari ke depan yaitu ASRI sama PESAB ya. Oke.